Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabba kulla qalbin hazinin ala fawati min amri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la zawjata wa la banin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. وقال وألقيت عليكم محبة مني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah tuan haji wabil khusus, pengurus Masjid Zulfirdaus, ketua bendahara sekretaris, umumnya kita semua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah untuk senantiasa kita dapat istiqamah dalam melakukan beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada diri kita berbagai macam anugerah dan nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Dari itu semua semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat atas diri kita ini pada waktu yang berbahagia ini sebagai hamba yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Faruq alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja memasuki hikmah yang ke-74 dari Al-Hikam Imam Ibn Wallahilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'adami nuhudi ilaiha min alamatil ibtirai, yang artinya adalah bermula sedih atas kelapangan, atas kehilangan taat di masa lampau, tetapi tidak ada bangkit bagi kita untuk melakukan taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda tertipunya atas diri kita. Saya ulangi lagi, bermula sedih
atas kehilangan taat di masa lalu, di masa lampau. Tetapi tidak ada bangkit bagi kita kepada berbuat taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda tertipunya atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikianlah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-74. Arti lurusnya adalah bila mana kita sedih atas terluputnya taat-taat yang telah dituntut oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Di masa yang lalu taat itu banyak sekali berceceran begitu saja. Artinya tidak pernah kita melakukan taat itu. Sedihnya kita itu dengan ketiadaan bangunnya kita untuk menunaikan taat. Maka itu merupakan tanda bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang tertipu. Syarah yang lebih lanjutnya adalah al-huznu huwal inqibadul qalbi li makruhin qad waqa'a. Bermula sedih yaitu ialah tertekannya hati bagi perkara yang tidak kita setujui, dari perkara yang tidak kita senangi, yang perkara itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi yang disebut dengan sedih itu adalah hati terpukul, hati kita tertekan atas perkara-perkara yang tidak kita senangi. Yang perkara tidak kita senangi itu sudah terjadi di masa lalu. Itu namanya sedih, tertekannya hati. Bila mana kita sedih kepada masa yang akan datang, itu namanya bukan sedih, namanya adalah hamun, kebingungan. Jamaknya adalah umumun musibah. Jadi yang dikatakan sedih itu adalah hati yang tertekan dengan mengingat perkara yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Yang perkara itu perkara yang tidak kita senangi, perkara itu perkara yang tidak kita setujui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah makna sedih. Wa huwa imma mahmudun wa imma mazmumun. Sedih itu ada kala dipuji dalam agama, sedih itu juga ada kala dicela dalam agama. Artinya dengan kita sedih itu kita mendapatkan sanjungan dari yang punya agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyanjung kita. Dan ada juga sedih itu bila mana kita sedih kita mendapatkan cacian dari yang punya agama, yaitu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sedih, maka sedihnya kita itu mendapatkan keniscayaan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sedih itu terbagi dua. Ada sedih yang dipuji oleh agama, ada sedih yang dicaci oleh agama. Maksudnya adalah ada sedih yang disanjung oleh Allah, ada sedih yang dimurkai oleh Allah. Fal mahmud al-huznu ala fawatil mahbub min umurid din, kal huzni 'ala al-ma'siyati aw tarkil wajibati aw tadhi'il awqati fil ayyamil madiyah. Adapun bermula sedih atas keterluputan perkara-perkara yang dicintai oleh agama. Bila mana kita sedih atas perkara-perkara yang perkara itu dicintai oleh agama, perkara itu tidak dapat kita lakukan pada waktu masa lalu,
Artinya terluput kita untuk mengerjakan perkara itu, sedangkan perkara itu adalah perkara yang dicintai oleh agama, yang disukai oleh agama. Maka itu termasuk daripada sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mana? Kal huzni 'alal maksiyati, sedihnya kita atas melakukan maksiatnya kita di waktu masa lampau. Di masa lampau kita rancak berjudi, di masa lampau kita suka bermaksiat, minum khamar, di masa lalu kita suka berzina, di masa lalu kita menipu orang, kita sedih. Mengenang maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu itu, kita sedih. Maka sedihnya itu kita adalah sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, autarkil wajibati, atau sedihnya kita di waktu yang masa lalu itu atas diri kita tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa lalu kita tidak melakukan sholat padahal waktu luang banyak. Di masa lalu orang berpuasa, kita tidak, bulan Ramadan tiba. Di masa lalu kita tidak menunaikan zakat padahal kita mampu untuk menunaikan zakat. Sedih kita dengan masa lalu, bahwa banyak sekali yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita yang hanya lepas begitu saja, tidak pernah kita jalankan. Sedih yang demikian itu adalah sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih yang semodel itu adalah sedih yang dipuji oleh agama, sedih yang disanjung dalam agama, sedih yang disanjung dalam agama. Di masa lalu orang sibuk duduk di majelis ta'lim, kita tidak pernah duduk di majelis ta'lim. Di masa lalu orang mengaji bab wudu, fardu wudu, ada 6 niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tartib. Kita tidak tahu karena lantaran kita tidak pernah duduk di majelis taklim. Orang menuntut ilmu, kita tidak duduk di majelis ilmu. Sedih kita sekarang ini. Sedihnya kita atas meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sedih membuat kita disanjung oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, lagi contoh sedih yang disanjung oleh agama yang ketiga, au tad'il awqati fil ayyamil madiyah. Kita sedih waktu di masa lalu itu banyak terbuang begitu saja. Waktu di masa lalu itu habis begitu saja, sia-sia. Duduk di majelis ta'lim tidak, belajar tidak, sholat berjamaah juga tidak, tapi dia tidak mengumpat orang, dia tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya menghabiskan waktu secara sia-sia. Sedih dia di masa lalu. Bila dia mengenal keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu, bahwa waktu yang dia dapati, yang diberikan oleh Allah ternyata habis sia-sia begitu saja, sedih dia saat ini. Maka sedih itu dipuji oleh agama, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya ada 3 contoh sedih yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disanjung dalam agama, yaitu ialah bila mana kita sedih bahwa dulu di masa lalu kita melakukan maksiat. Yang kedua, bila mana kita sedih hari ini bahwa kita pernah meninggalkan pada waktu yang lalu itu, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sedihnya kita atas waktu yang habis, yang lewat begitu saja, dan kita tidak pernah memanfaatkan waktu itu untuk sebaik-baiknya kepada hal yang patut kita manfaatkan. Sedih kita sekarang ini, maka itu merupakan sedih yang disanjung oleh agama, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai tiap-tiap hati yang penuh dengan sedih. Hati yang penuh dengan sedih itu dicintai oleh Allah, itu disukai oleh Allah. Sedih yang model mana? Sedih seperti yang telah kita sebutkan di atas tadi. Nabi SAW bersabda, sedihnya kita atas seperti yang telah kita sebutkan tadi. Hati kita sedih, maka sedihnya kita itu adalah sedih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila tawadda'a Daud alaihi salam faqala ya Rabbi tahartu badani bil ma fabima at-tahartu qalbi fa'auha Allahu ilaihi tahhirhu bil humumi wal ahzan. Diceritakan bahwa pernah Nabi Daud alaihi salam itu dalam satu waktu beliau berwudu. Nabi Daud dalam satu waktu beliau pernah berwudu. Di dalam berwudu beliau, dalam hati beliau berkata, wahai Tuhanku, aku sucikan badanku ini dengan air. Artinya beliau dapat mensucikan raga kasar beliau itu adalah dengan air. Beliau sucikan badan beliau itu dengan air. Ya Allah, aku sucikan badanku ini dengan air. Lalu bagaimana ya Allah caranya aku membersihkan hati aku ini? Kalau membersihkan badan kasar tadi dengan air, caranya adalah berwudu atau dengan cara mandi wajib. Kalau kita melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan bagi kita diperintah untuk melakukan mandi wajib. Aku bersihkan badan kasarku ini adalah dengan air. Lalu bagaimana ya Allah aku ini membersihkan hati aku ini? Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Daud, bersihkanlah hatimu itu daripada banyak sekian cara. Di antara caranya adalah banyaknya bersedih. Bersedih yang model mana? Bersedih yang sudah kita sebutkan tadi. Sedih atas taat yang tidak pernah kita lakukan di masa lalu. Sedih bahwa kita melakukan maksiat di masa lalu. Sedihnya kita itu menghabiskan waktu hanya cuma. Nah, sedihnya kita itu di masa lalu bahwa kita menghabiskan waktu hanya cuma-cuma, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Sedihnya kita itu dapat mensucikan hati kita, Waqila, dan dikatakan juga imaratul qalbi bil ahzan wal qalbu alladhi la hazana fihi kal baiti kharibin. Dikatakan hati itu menjadi makmur, hati itu bisa menjadi hidup bila mana hati itu dipenuhi dengan kesedihan. Dan bila mana hati itu tidak ada sedih sama sekali. Sholat subuh jam 7 terus tidak pernah sedih. Orang jam 7, orang jam subuh sholat awal jam 7 terus subuh, tidak ada sama sekali sedih. Orang pengajian terus rutin malam Rabu, dengar pengajian, hikam segala macam pengajian, hati kita tidak pernah tergerak sama sekali untuk mendengarkan pengajian. Ya Pak Ustaz, hati kami tidak tergerak karena penceramahnya bukan penceramah kondang. Allah Ta'ala bukan menuntut kita untuk belajar kepada seorang orang yang kondang, bukan. Yang Allah Ta'ala tuntut pada diri kita adalah untuk belajar kepada orang yang ahli ilmu. Orang yang kondang belum tentu ahli ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak yang kondang tidak mengerti nahwu, tidak mengerti sharaf, tidak mengerti mantik, bayan, ma'ani, banyak. Tak ada yang kondang untuk sekarang ini. Rata-rata di sekarang ini itu yang mumpuni di dalam 12 fan ilmu Arabiah.
Jangan kita salah kiai-kiai yang di pesantren, yang tidak masuk di YouTube, yang tidak terkenal seperti di tanah Jawa, Kalimantan, walau tidak terkenal di dunia YouTube, di dunia publik, tapi menguasai dalam ilmu 12 bahasa Arab. Mudah-mudahan pengajian kita bisa istiqamah. Allah ampuni dosa kita, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halalin dari Allah. Akhir kata dari saya, Allahumma fiqil aqwami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.